pembukaan sidang terbuka Senat Ukrida, kami mohon hadirin berkenan untuk tidak mengaktifkan alat elektronik seperti handphone, kamera, dan sejenisnya. Selama prosesi berlangsung, hadirin dimohon untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing. Atas perhatian hadirin, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada perwakilan LL Dikti Wilayah 3, BPMSW GKI Wilayah Jawa Barat, Pendeta Cordelia Gunawan, Pembina dan Penasehat Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Rektorat Universitas Kristen Krida Wacana, para guru besar, tamu undangan, serta keluarga Sivitas Akademika Ukrida. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan memulai sidang terbuka Senat Ukrida dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Heri Winoto, TJ, SEMM. Senat Ukrida memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka Senat dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Heri Winoto, TJ, SEMM. Saya ucapkan selamat datang kepada perwakilan LL Dikti Wilayah 3, Bapak Tri Munanto, SE, Magister Akuntansi selaku Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 3. Kepada BPMSW GKI Wilayah Jawa Barat, Pendeta Cordelia Gunawan, Pembina dan Penasehat Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana,
pengurus Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Krida Wacana, Rektorat Universitas Kristen Krida Wacana, para guru besar, tamu undangan, serta keluarga Sivitas Akademika Ukrida. Dengan ini, sidang terbuka Senat dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Heri Winoto, TJ Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen dibuka. Ibadah syukur kepada Pendeta Cordelia Gunawan kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama memasuki saat teduh Mazmur 108 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan syukur padamu ya Allah. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta saudara sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami menyadari bahwa hidup kami tidak lepas hanyalah rangkaian-rangkaian kebaikan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, dalam ungkapan syukur kami karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Profesor Heri Winoto, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami memohon kiranya dalam ungkapan syukur kami boleh kembali memaknai berkat-berkat Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Di dalam kami memaknai berkat-berkat Tuhan yang mengiringi kehidupan kami juga dengan penuh tanggung jawab boleh memaknai hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Temani kami ya Tuhan, sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menenangkan diri kami di bawah kaki salib Tuhan. Kami boleh berupaya mencari apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami dan memahami serta memberlakukan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan berkarya dalam kekurangannya. Dan biarlah apa yang sudah disiapkan dan akan disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau sungguh-sungguh semakin hari semakin lebih baik dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini kami yang mau menjadikan firman Tuhan ini suluh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama Bapak Ibu, saya akan membacakan dari Lukas pasal 17.
Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-19 saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita mendengar, memelihara dan memberlakukannya dalam keseharian kita. Ada sebuah kisah tentang seorang mbok yang namanya Mbok Wir. Mbok Wir ini adalah seorang mbok yang penghasilannya mungkin sangat tidak pasti. Dia tinggal di sekitar daerah Pakem. Lalu setiap pagi jam 3 pagi, Mbok Wir ini sudah cukup lanjut usia, tapi dia bangun pagi-pagi jam 3, dia membuat penganan-penganan kecil, Bapak-Ibu Saudara, lalu dia jualan. Dia jualan, tapi sasaran penjualannya adalah sekolah dasar di tengah tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jadi dia datang pertama negeri di dekat situ gitu ya, lalu dia taruh aja kue-kue yang sudah buat gitu, dia geletakin di situ, terus anak-anak pada ambil bayarnya. Jadi bisa dibayangkan berapa penghasilan Mbok Wir ini dengan membiarkan sampah kuenya itu habis dalam sekejap, tapi uangnya tidak sama dengan apa yang hilang gitu ya kira-kira. Tapi yang menarik tuh, terus orang nanya, emang Mbok Wir ini udah kaya raya gitu ya? Emang dia kerja cuman buat hobi? Kenapa kok dia mau gitu bikin bangun jam tuh nggak pusing? Dia memang tidak punya keluarga, tapi dia juga bukan orang yang menengah ke atas gitu ya, mungkin enggak, mungkin haraan kan cukup. Dan saya bersyukur karena Tuhan memberkati saya. Karena bersyukur jam 3 pagi dia bangun, karena bersyukur dia nggak marah kuenya habis, karena bersyukur dia antusias menjalani kehidupannya. Kalau dipikir-pikir berat gitu ya. Ngapain orang bangun jam 3 pagi, nggak dapat untung juga. Bangun jam 3 pagi bikinin semua terus rugi gitu. Tapi terus dia bilang kenapa dia melakukan itu? Dia antusias, ada antusias dalam kehidupan karena dia merasa dia diberkati begitu luar biasa. Saya mengajak kita merenungkan dalam kegembiraan kita karena ada salah seorang rekan yang berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia akademis, Bapak Ibu. Maka mari sama-sama kita melihat. Saya yakin saat seseorang sampai di puncak, harusnya ini menjadi sebuah akhir dari perjuangan yang luar biasa dan menjadi begitu sangat gembira dan antusias. Ya nggak Pak? Atau udah capek Pak? Perjalanan untuk sampai di puncak Bapak Ibu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi hati-hati karena ada rangkaian yang begitu dijalani yang begitu sulit, maka ini bisa menjadi sebuah rangkaian perjalanan yang melelahkan. Tapi mari sama-sama di akhir perjalanan yang melelahkan ini sama seperti orang naik gunung, kita kembali dalam ungkapan syukur kita mempunyai rasa antusiasme. Dan ini yang dimiliki oleh seorang yang bahkan tidak berpendidikan yang bernama Mbok Wir. Tapi dalam keyakinan karena dia dipelihara terus oleh Tuhan.
dia bersyukur. Dalam ungkapan syukurnya dia menyatakan dalam antusiasme menjalani kehidupan dan menjadi berkat. Bagaimana dengan kita? Prof. Heri sudah sampai di puncak. Mudah-mudahan saat sudah sampai di puncak, bukan kelelahan yang terus menghantui. Kelelahan sih pasti ya, karena ini banyak sekali, ini kerja keras yang luar biasa. Bapak Ibu butuh kedisiplinan, butuh ketekunan. Dan kalau sampai di detik seseorang bisa mencapai puncak tertinggi dalam sebuah dunia akademis, itu semua tidak semata-mata karena kekuatan Prof. Heri, tapi karena Tuhan menyertai, dan dalam kelelahan tapi sekaligus ketakjuban. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam ungkapan syukur itu, kalau kata Lukas pada pasal 17, Yesus menyembuhkan 10 orang. Yang antusias berterima kasih berapa Bapak Ibu Saudara? 1. Dan antusiasan itu ditunjukkan dengan salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Apa yang 9 lain gak seneng? Yang 9 lain mungkin juga bersyukur, sembuh, seneng, tapi gak antusias untuk berterima kasih sama Yesus. Dan mungkin itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa diberkati? Iya. Antusiaskah kita menjalani kehidupan kita karena berkat-berkat Tuhan? Jawabannya ada di tangan kita. Semua orang berbeda. Dari 10, cuma 1 yang antusias mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, kita belajar lagi dari yang 1 orang Samaria yang balik adalah bersyukurnya itu gak omdo gitu ya. Kalau kata anak sekarang, gak ngomong doang. Dia bersyukur dan menunjukkan dalam sebuah tindakan. Dia tersungkur di bawah kaki salib Yesus. Dia balik lari. Kita bilang Tuhan baik, saya bersyukur. Tapi apa the lasting present yang kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita? Kita bilang iya saya bersyukur, tapi saya bikin apa dalam kehidupan kita? Apa yang menunjukkan bahwa saya bersyukur? Apa actionnya? Seringkali kita cuma ngomong kita pintar. Negara kita ini negara yang terdiri dari orang-orang yang pintar ngomong. Tapi begitu ditagih janjinya semua kabur, gak tahu kemana Bapak Ibu Saudara. Dan jangan-jangan itu juga kehidupan iman kita. Kita pinter ngomong, berdoa, terima kasih Tuhan, tapi apa wujud nyata yang kita berikan sebagai sebuah ungkapan syukur kita untuk Tuhan? Jadi jangan lupa kita diberkati, jangan jadi lelah dan lupa untuk mengucap syukur, menjalani dengan antusias kehidupan kita. Tapi yang kedua, jangan juga cuma Tuhan terima kasih apa yang kita buat sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat Tuhan sudah memberikan banyak berkat, kita harusnya tidak hanya terpaku dengan cuma berterima kasih kepada Tuhan, tapi pergilah. Sebarkanlah berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pergilah dan jadilah saluran berkat. Profesor Dr. Heri Winoto sudah dipercaya oleh Tuhan sampai di puncak. Tapi mari jangan hanya menerima berkat. Semakin Tuhan memberikan banyak berkat, semakin berat tanggung jawab yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Begitu banyak alasan untuk bersyukur, maka tidak ada alasan untuk tidak menjadi berkat dan menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini kan benar-benar cuman kepercayaan Tuhan. Tapi kalau kita pikir lagi, Tuhan itu gak ada di ruang hampa. Dalam arti kata gini, kepercayaan Tuhan, berkat Tuhan nyata lewat orang-orang yang percaya kepada kita. Berlaku sama. Saat kita bisa memberikan kepercayaan, memberikan berkat kepada orang, maka harusnya kita juga bisa memberikan itu kepada orang lain. Tapi bagaimana iklim kehidupan pribadi kita, pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita? Apakah kita menjadi orang-orang, apakah kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh sekarang ini gak ansih cuman kita dan Tuhan? Di balik puncak tertinggi yang diraih oleh Prof. Heri, maka ada orang-orang yang mendukung dalam kehidupannya. Dan jangan pernah lupa, kalau kita ada di satu titik, pasti ada orang-orang yang membuat kita sampai di titik itu.
Dan mari bersyukur karena orang-orang itu Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Tapi jangan stop dengan bersyukur. Orang lain juga membutuhkan kita untuk menjadi berkat dalam kehidupannya. Sehingga semakin banyak orang yang Tuhan izinkan mencapai puncak, semakin banyak orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Semakin banyak orang yang sadar bahwa hidupnya tidak lepas dari berkat Tuhan melalui orang-orang di sekitarnya. Maka mungkin di tengah-tengah kehopelessan kita atas keberadaan negara kita, kita bisa mulai dengan diri kita. Dengan SDM di Ukrida, dengan SDM di keluarga kita, dengan SDM di jemaat kita. Dari situ kita bisa mengubah negara kita. Tapi kalau kita cuma teriak-teriak suruh pemerintah berubah, tapi kita juga gak jauh lebih baik, itu omong kosong Bapak Ibu Saudara. Jadi mari bersyukur. Kalau semua orang bersyukur, maka saya yakin dalam waktu cepat dunia kita akan sembuh. Tapi kalau orang bersyukur tapi gak mewujudkannya dalam tindakan, maka ini yang terjadi saat ini. Banyak orang bersyukur tapi semua cuma omong doang. 3 hal, selamat kepada Profesor Dr. Heri Winoto. Kiranya di tengah-tengah puncak perjalanan akademis seorang anak manusia, Profesor Dr. Heri Winoto boleh terus bersyukur. Tapi kita juga bersama-sama punya berkat-berkat Tuhan yang mengalir, yang membuat kita ada sampai dengan saat ini. Dan mari bersyukur tidak hanya dengan kata-kata kita, tapi bersyukur ditunjukkan dengan antusiasme kita menjalani kehidupan kita. Yang kedua, bersyukur ditunjukkan dalam sesuatu yang kelihatan. Yang ketiga, mari dengan rendah hati melihat segala sesuatu yang kita capai. Tidak lepas dari dukungan, doa, bahkan tangisan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak pernah bisa mencapai kesuksesan kita seorang diri. Kita ada karena Tuhan mengirimkan orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Kalau itu sudah kita rasakan, maka jadilah orang-orang juga yang memberi kesempatan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadilah berkat Bapak Ibu Saudara. Dengan menjalani hidup dengan baik, maka dunia yang mungkin sudah kacau balau ini bisa menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur. Setelah itu kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga menyadari bahwa seringkali kami menjadi orang-orang yang mengatakan diri bersyukur, tapi kami kurang begitu antusias menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Kami tidak menyadari bahwa ada banyak berkat, ada banyak tugas di balik berbagai macam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan, kami boleh menyadari bahwa semua ini kami peroleh bukan karena kehebatan diri kami, tapi karena Tuhan yang menyertai kami dan ada orang-orang di sekitar kami yang memberikan kepercayaan, dukungan dan doanya dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga tidak menggenggam berkat Tuhan, kepercayaan Tuhan seorang diri, tapi menjadikan peranan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami menjadi alat untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah ungkapan syukur kami. Secara khusus kami berdoa untuk Profesor Dr. Heri Winoto. Kami bersyukur atas pencapaian yang sudah diraihnya. Tapi biarlah dengan pencapaian itu ia menjadi semakin rendah hati dan semakin merasakan berkat-berkat Tuhan dan semakin mau berbagi berkat dalam kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Biarlah ilmu yang dipelajarinya boleh menjadi sesuatu yang membuat ia bisa memberikan banyak hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap tekad, setiap rencana, setiap hal yang ingin dilakukannya, dan biarlah ia terus melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan berikan semangat ketika ia lelah. Tuhan berikan dukungan ketika ia merasa tidak ada lagi yang mendukungnya. Dan biarlah ia mengingat bahwa hidupnya tidak lepas dari berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Ukrida, setiap orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah melalui Ukrida ada banyak orang tidak hanya menjadi pintar, tapi ada banyak orang yang boleh merasakan kehadiran Tuhan, mempunyai karakter yang baik, dan menjadi berkat dalam setiap hal yang dipercayakan untuk dilakukannya.
setiap pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di Ukrida. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami kebanggaan terhadap Ukrida. Berikan kami kecintaan terhadap Ukrida. Sehingga kami juga boleh melakukan yang terbaik manakala Tuhan mempercayakan berbagai macam peranan kepercayaan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga, untuk setiap orang-orang yang Tuhan ciptakan dekat dalam hidup kami, yang mendukung kami sampai kami ada sampai saat ini, juga bagaimana Profesor Dr. Heri Winoto sampai di titik ini. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati orang-orang yang mengasihinya, biarlah mereka juga selalu aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam segala hal yang terjadi, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami seorang diri. Karena itu Tuhan berikan hikmat dan bijaksana kepada pimpinan bangsa kami, pemerintahan bangsa kami. Berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh apa yang diputuskan menjadi sesuatu yang baik untuk seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk anak bangsa yang bahkan tidak mengalami kehidupan yang sama dengan kami. Mereka yang masih menjadi korban ketidakadilan, mereka yang tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mereka yang masih hidup dalam sebuah proses yang sangat menyakitkan hati. Biarlah mereka juga merasakan kasih Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak yang mencintai Tuhan boleh menebarkan kasih Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam ungkapan syukur kami, dalam keyakinan kami akan penyertaan Tuhan, memohon Tuhan yang boleh kehadirannya terus kami rasakan dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan juga beserta dalam seluruh acara pada hari ini. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan cinta kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menaungi saudara sekalian kini sampai selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Heri Winoto yang telah berhasil memperoleh jabatan akademik profesor. Kami percaya bahwa Prof. Heri Winoto dapat terus mengembangkan diri menjadi pribadi yang unggul, mumpuni melayani, dan juga menghasilkan karya-karya terbaik untuk nusa, bangsa, dan negara. Selamat kepada Bapak Profesor Heri Winoto. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Saya mengenal Prof. Heri semenjak tahun 2020. Pada saat beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Ukrida. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang pragmatis di dalam mengelola Magister Manajemen Ukrida. Selamat atas pengukuhan Profesor Dr. Heri Winoto, SEMM, sebagai Guru Besar dalam Ranting Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta. Tentunya pengukuhan ini bermakna spesial dalam meraih jabatan akademik tertinggi sebagai bagian dari jejak emas perjalanan hidup yang sangat penting. Selamat kepada Profesor Dr. Heri Winoto TC SEMM atas pencapaian yang sungguh membanggakan ini. Selamat kepada Profesor Dr.
Heri Winoto SEMM atas pencapaian gelar akademik menjadi profesor. Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Heri Winoto SEMM atas pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Kristen Krida Wacana. Pengukuhan ini bukan hanya sebuah pencapaian akademik, tetapi juga pengakuan atas dedikasi, komitmen, dan kontribusi Profesor Heri Winoto dalam bidang sumber daya manusia strategis. Hari ini saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Heri Winoto SEMM sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIDA. Kiranya pengukuhan ini sebagai Guru Besar bukan hanya sebagai pencapaian, tetapi juga mengawali satu tanggung jawab yang lebih besar lagi, dan terus-menerus semoga menjadi berkat buat UKRIDA dan masyarakat Indonesia secara keseluruhannya, dan bisa menginspirasi generasi muda kita memajukan dunia pendidikan, dan secara khusus Profesor Dr. Heri Winoto SEMM, kami berdoa terus menjadi berkat dan saluran berkat untuk Indonesia. Dengan penuh rasa bangga dan bahagia mengucapkan selamat pada sahabat saya Profesor Dr. Heri Winoto TJ atas pengukuhan profesor. Prestasi ini menjadi bukti kerja keras dan dedikasi Bapak kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Semoga pengukuhan ini menjadi tonggak baru dalam melanjutkan inovasi dan pengabdian terbaik serta menginspirasi kepada banyak orang. Semoga pengukuhan guru besar ini dapat memberikan motivasi, inspirasi, dan transformasi penting tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan nasional, serta mampu meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi bagi kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan apa yang tertuang pada Tridharma Perguruan Tinggi. Dapat dipastikan bahwa pengaruh yang esensial dan signifikan juga akan terjadi dalam dunia industri karena akan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia sebagai penentu kemajuan industri dan dunia usaha. Semoga pencapaian gelar akademik ini dapat bermanfaat dalam mendukung perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Dan saya yakin sosok Profesor Heri merupakan sosok yang tepat untuk mengampu pengembangan dunia pendidikan. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa melimpahkan kekuatan, hikmat, dan kesehatan bagi Prof. Heri, sehingga melalui pengukuhan guru besar ini semakin mantap berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan, gereja, dan bangsa. Teriring juga ucapan selamat dan bahagia kepada keluarga terkasih Prof. Heri dan seluruh keluarga besar Universitas Kristen Krida Wacana atas penambahan jumlah guru besar. Mudah-mudahan apa yang telah dicapai oleh Prof. Heri pada saat ini bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar bagi kemajuan UKRIDA di masa yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Heri Winoto SEMM. Sekali lagi, selamat atas pengukuhan ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian Prof. Heri. Terus berkarya, memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Berbuat terbaik, tulus dan ikhlas, serta memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Amin.
Dilanjutkan dengan Mars Ukrida. Hadirin dimohon berdiri dan mengambil sikap sempurna. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Operasional dan Sumber Daya Manusia kepada Dr. Octavia SEMAK kami persilahkan. Profesor Dr. Heri Winoto TJ SEMM dimohon berdiri.
Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 3627/KPT.KP/2025 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang pertama, bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. Kedua, bahwa berdasarkan sertifikat uji kompetensi jabatan akademik dosen nomor 08906-DT.04.01/2025 tanggal 25 Juni 2025 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan profesor atau guru besar. Ketiga, bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 di atas perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan. Mengingat dan seterusnya memperhatikan Surat Kepala LL Dikti Wilayah 3 nomor 1944-DT.04.01/2025 tanggal 7 Juni 2025 memutuskan, menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, nama Heri Winoto TJ dengan NUPTK 38477566571311432 dinaikkan jabatannya menjadi profesor atau guru besar dalam ranting ilmu atau kepakaran manajemen sumber daya manusia strategis, ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2025 oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Brian Yuliarto. Terima kasih. Kepada Prof. Heri dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Heri Winoto TJ SEMM oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Dr. Diana Frederika SEMAK kami persilahkan. Profesor Dr. Heri Winoto TJ SEMM lahir di Pemangkat pada tahun 1978. Sejak muda, beliau dikenal seorang yang tekun, aktif, dan memiliki minat besar terhadap dunia organisasi serta kepemimpinan. Perjalanan akademik Prof. Heri Winoto dimulai pada tahun 1996 ketika beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Kristen Krida Wacana jurusan manajemen. Sejak masih mahasiswa, beliau aktif tidak hanya dalam perkuliahan tetapi juga dalam kegiatan organisasi dan jurnalistik. Beliau dipercaya sebagai managing editor majalah berita Krida Wacana pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Selanjutnya menjabat sebagai editor-in-chief majalah berita Krida Wacana hingga tahun 2002. Aktivitas ini menjadi awal perjalanannya mengasah kemampuan komunikasi, manajemen, serta kepemimpinan. Pada tahun 2000, Prof. Heri berhasil menyelesaikan S1 dan melanjutkan pendidikan Magister Manajemen bidang Manajemen Pemasaran di Ukrida. Pada tahun yang sama, beliau memulai karir profesional sebagai supervisor di PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk hingga tahun 2002. Seiring dengan itu, sejak 2001 hingga 2002, beliau juga diberi tanggung jawab sebagai Asisten Wakil Rektor 3 Ukrida
menunjukkan kemampuannya dalam mengelola tanggung jawab akademik dan profesional sekaligus. Selama periode ini, sejak 2001, beliau mulai mengabdi sebagai dosen muda di Ukrida, sekaligus mengajar di Akademik Sekretaris Lepisi mulai tahun 2001 hingga 2002. Aktivitas ini mengokohkan jalannya sebagai seorang akademisi. Sejak tahun 2003, selain berperan sebagai dosen di Ukrida, beliau mulai aktif menekuni dunia konsultan dan trainer profesional. Dalam perannya, beliau memberikan pendampingan, pelatihan, dan konsultasi bagi berbagai lembaga, baik pemerintahan, legislatif, swasta, maupun organisasi sosial. Kesibukan ganda ini membuktikan kemampuan beliau membagi waktu antara dunia profesional dan akademik. Sejak 2006 hingga 2007, beliau juga sempat mengajar di Universitas Bunda Mulia sebelum akhirnya kembali fokus membangun karir akademik di Ukrida. Kepercayaan demi kepercayaan terus datang. Hingga sejak 2007 sampai 2013, beliau menjabat sebagai Ketua Humas dan Penerimaan Mahasiswa Ukrida. Tahun 2013 hingga 2015, beliau dipercaya sebagai Direktur Marketing dan Public Relation. Tahun 2016 hingga 2020, sebagai Direktur Pengembangan Budaya Organisasi di Ukrida. Dan pada tahun 2020 hingga 2024, dipercaya sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Manajemen Ukrida. Sambil menjalankan karir, beliau terus memperdalam ilmu. Pada tahun 2011, beliau memulai pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pajajaran yang diselesaikan dengan baik pada tahun 2015. Fokus kajiannya meliputi strategi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan manajemen inovasi. Bekal akademis ini memperkuat reputasi beliau sebagai akademisi yang berkomitmen pada pengembangan ilmu dan praktik manajemen di Indonesia. Produktivitas beliau sebagai akademisi terlihat dari penelitian dan publikasi yang konsisten di jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi dengan topik seputar budaya organisasi, kepemimpinan, inovasi manajemen, dan kinerja bisnis. Selain itu, beliau aktif sebagai reviewer dan editor di berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain pendidikan formal, beliau melengkapi diri dengan berbagai sertifikasi profesional. Pada tahun 2014, beliau memperoleh Lecturer Certification dari Kemendikbud. Pada tahun 2018, beliau memperoleh Certified Professional Human Resource, Certified Professional Marketer in Service. Pada tahun 2021, menambah sertifikasi Certified Human Capital Professional Advance, Certified Entrepreneurship Assistant Practitioner. Dalam bidang pengajaran, beliau terus aktif. Sejak 2001 di program Sarjana Manajemen Ukrida dan sejak 2011 di program Magister Manajemen Ukrida. Sejak 2015, beliau juga sering tampil sebagai pembicara seminar. Keahliannya kemudian menjadikannya dipercaya sebagai penguji eksternal program doktor di Universitas Pajajaran, Universitas Trisakti, Universitas Katolik Parahyangan. Kiprah organisasinya pun panjang dan konsisten, dimulai sejak tahun 2004 hingga sekarang. Menjadi Kepala Departemen Sumber Daya Manusia Purna Paskibraka Indonesia Tangerang sejak 2005 hingga 2009. Dan saat ini beliau aktif di pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jakarta, Ikatan Dosen Katolik Indonesia, Forum Manajemen Indonesia, Asosiasi Dosen Indonesia, Forum Publikasi Ilmiah Indonesia, ASEAN Association for Consumer Interest and Marketing. Dan pada tahun 2025 ini, beliau resmi menjadi anggota Asosiasi Profesor Indonesia. Dedikasinya juga diakui dengan penghargaan Outstanding Lecturer Award, Outstanding penghargaan dari Ikatan Dosen Katolik Indonesia. Hingga hari ini, perjalanan hidup Profesor Dr. Heri Winoto
yang dimulai dari seorang mahasiswa aktif dari Pemangkat tahun 1996 hingga menjadi guru besar manajemen sumber daya manusia strategik pada tahun 2025 mencerminkan kisah tentang konsistensi, komitmen, dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat. Demikian riwayat hidup Profesor Dr. Heri Winoto, TJ, SE, MM. Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Heri Winoto, TJ, SEMM dengan judul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi di Era Persaingan Global. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala L3 Dikti Wilayah yang mungkin diwakilkan pada pagi hari ini, Ketua Sinode GKI Wilayah Jawa Barat, Ketua Umum, Sekretaris, dan para anggota Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, yang juga diwakili oleh beberapa pengurus hari ini dan penasehat. Terima kasih Bu Mingke, Bu Ira, Pak Kris, Pak Andi untuk kehadirannya. Ketua Sekretaris dan anggota Senat Universitas Kristen Krida Wacana yang saat ini dipimpin oleh Ibu Dr. Wani, dan rektor dan para wakil rektor yang saya hormati juga, para guru besar, pimpinan fakultas, para dosen, dan para guru besar tamu yang saya hormati, serta beberapa perwakilan dari instansi. Bapak Ibu semua, pertama-tama saya mengucapkan syukur atas kehadirat Tuhan. Sebenarnya tuh hari ini sepertinya akan terjadi kegagalan pidato sebenarnya. Kemarin saya sempat masuk IGD, membuat panitia heboh, panitia semua kebingungan saya masuk IGD karena saya buang-buang air. Tapi saya bersyukur saya punya kawan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Dianwati Gerha Kedoya, itu hebat. Dia kasih ilmu jitunya, infus, obat, antibiotik 2 macam. Saya bisa berdiri di sini, saya sungguh bersyukur. Saya ditolong beliau langsung di IGD. Sampai semalam pagi masih juga, tapi sampai hari ini saya berhadapan, ini perut tahu diri gitu ya, enggak boleh gitu. Banyak tamu undangan yang sudah jauh datang menyempatkan waktu. Baik. Acara hari ini tentunya acara yang penuh makna dalam pengukuhan guru besar. Hari ini ada momentum akademik sekaligus reflektif yang bukan hanya sebagai simbol saya secara pribadi, tetapi mencoba untuk menyuarakan gagasan demi bangsa dan kemanusiaan. Karena topik yang saya ambil adalah topik terkait dengan peran manajemen sumber daya manusia strategik dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di era global, ya, persaingan global. Bapak Ibu, mohon izin para guru besar dan para tamu undangan bahwa orasi saat ini bukan orasi yang sifatnya formatnya konvensional pada umumnya orasi. Tapi orasi ini lebih kepada orasi yang dari kontemplasi panjang dalam hidup saya. 24 tahun saya mengabdi di Universitas Kristen Krida Wacana ini. Dan hampir 19 tahun saya terlibat dalam struktural di Ukrida. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 24 tahun jadi pegawai, hampir 19 tahun saya terlibat dalam struktural. Sehingga saya mengikuti jejak banyak sekali rektor yang berganti di Ukrida dan saya banyak belajar serta juga
Jadi paham betul bagaimana proses sebuah manajerial. Itu saya belajar betul. Nah, Bapak Ibu semua, seperti kata John Dewey, education is not preparation for life, education is life itself. Jadi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Maka berinvestasi pada manusia berarti berinvestasi pada kehidupan bangsa. Dengan kesadaran bahwa audiens kita hari ini heterogen, terdiri dari beberapa unsur, maka saya mencoba membawa orasi ini dengan bahasa yang bisa dipahami secara luas, agar pesan inti dari SDM strategik dapat menyentuh, dapat juga diimplementasikan mungkin di beberapa perusahaan di mana Bapak Ibu berada. Baik, kita akan masuk kepada definisi dan proporsi SDM strategik. SDM strategik merupakan suatu rencana tujuan organisasi, bagaimana tujuan organisasi dicapai melalui modal manusia. Menurut Febriana dan riset TG et al. Menegaskan bahwa semakin berkualitas modal manusia, maka semakin tinggi keberhasilan organisasi meraih keunggulan kompetitif. Jadi ini kata kuncinya adalah modal manusia, Bapak Ibu. Jadi kita semua di sini adalah sebuah modal yang luar biasa yang tidak bisa dilupakan oleh organisasi. Nah, modal manusia ini merupakan sumber daya utama untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam banyak teori termasuk resource based view oleh Bernie and Wright dijelaskan bahwa keunggulan organisasi bukan hanya ditentukan oleh teknologi atau modal finansial, melainkan oleh kualitas manusianya. Manusia adalah eksekutor rencana strategis. Jadi kalau sudah ada program, sudah ada rencana, tidak memiliki modal manusianya yang sebagai eksekutor yang baik, maka program itu pun hanya ada di atas kertas dan hanya ada di dalam awang-awang saja. Jadi itu mungkin bisa kita sama-sama pahami dulu. Oleh karena itu pendekatan koheren dibutuhkan oleh kita semua terkait dengan bagaimana kita memandang manusia itu sendiri. Bapak Ibu semua, bahwa inti proporsi yang ingin disampaikan di dalam definisi ini adalah bagaimana manusia bukan sekedar pekerja dalam organisasi, melainkan penentu arah dan penggerak utama keberhasilan strategis, dan disinilah letak keunggulan kompetitif yang sejati. Slide-nya nggak bergeser ya. Oke, terima kasih. Jadi agenda pidato pada hari ini akan dibagi 3 Bapak Ibu semuanya. Yang pertama terkait dengan konteks persaingan global pendidikan tinggi, kedua perkembangan konsep manajemen sumber daya manusia strategik, dan ketiga kontribusinya bagi daya saing perguruan tinggi Indonesia. Agenda ini adalah perjalanan intelektual dari global ke lokal, dari teori ke praktek, dari data ke filosofi. Dengan demikian saya berharap bahwa ini bisa memberikan gambaran utuh untuk kita semua dan tidak parsial. Bapak Ibu semua, next slide. Persaingan pendidikan tinggi ya, merupakan suatu hal yang saat ini sedang banyak menjadi pembicaraan. Kenapa demikian? Banyak PTN juga buka mandiri, Bapak Ibu. Ya, banyak PTN yang membuka mandiri. Yang kasihan tuh PTS. Ya, kemarin waktu penyerahan SK kami disampaikan dari beberapa pimpinan perguruan tinggi menyampaikan kepada pimpinan L3DT, tolong dong PTN jangan buka sebebas mungkin seperti sekarang. Kasihanlah PTS nggak ada mahasiswanya. Ini saya bisa titip ke Pak Staf Khusus Kementerian Perindustrian dan Pembangunan Wilayah, Pak Letkol Purnawirawan Jovan yang sudah hadir. Tolong Pak Staf Khusus Menteri disampaikan ke pemerintah. Supaya kita tidak kewalahan, tidak pusing, khususnya badan pengurus ini. Pusing bagaimana nih mahasiswa nggak ada. Bukan hanya Ukrida, tapi hampir semua perguruan tinggi. Nah, ini adalah persaingan pendidikan tinggi yang tentu perlu kita menjadi PR kita bersama. Next slide. Dalam komparasi global, pendidikan tinggi ini menunjukkan posisi kita. Kita harus bercermin pada bangsa lain, ya. Tentu bangsa lain, dunia ini, pergerakan dunia pendidikan ini makin hebat. Ya, jumlah perguruan tinggi yang banyak
tidak otomatis melahirkan mutu, ya banyak. Ya nanti kita bisa lihat datanya Bapak Ibu ya, seberapa banyak. Nah, mutu hanya lahir dari SDM unggul dan budaya akademik. Mari kita lihat ranking pendidikannya. Bapak Ibu semua, ternyata menurut data World Population Review tahun 2025, kalau dilihat data ini ternyata Korea Selatan tuh nomor 1 Bapak Ibu. Maka kenapa sekarang lagi tren orang suka ngirimkan anak-anaknya ke Korea gitu ya. Tapi mahal ya. Saya nggak tahu bisa nggak ya, saya punya putra 3, itu bisa nggak kuliah di Korea gitu ya. Nah mudah-mudahan Ukrida sebelum anak saya dewasa, Ukrida sudah sekelas Korea gitu, jadi nggak usah ke Korea gitu ya. Jadi cukup di Indonesia saja. Nah Bapak Ibu semua, di ASEAN Singapura menjadi yang mungkin terbaik ya, tengah-tengah, ranking 11 ya, belum berubah, masih slide yang awal. Kembalikan slide ya, makasih. Dan Indonesia Bapak Ibu, kita bisa lihat sendiri angkanya ranking ke 67. Jelek-jelek banget enggak, tetapi ini menjadi suatu posisi yang mungkin harus kita terus tingkatkan supaya Indonesia bisa paling enggak setara dengan Singapura gitu ya. Apalagi jumlah penduduknya lumayan banyak nih Indonesia. Next slide. Sedangkan dalam World University Ranking 2025 menempatkan Oxford University itu nomor 1. Oxford selalu number 1. Maka kalau lulusan Oxford tuh pasti dadanya bisa selebar-lebarnya ditegakkan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Oxford di sini, selamat ya. Jadi ini masih number 1. Dan kita lihat Singapura posisi nomor 17, ini dari World University Ranking. Dari WUR, ternyata kalau kita lihat Indonesia yang kita punya terbaik UI itu belum masuk 800 besar. Ya, belum masuk 800 besar. Nah, Bapak Ibu, ini tentunya sangat menjadi PR bagi kita untuk memikirkan bagaimana persaingan global selanjutnya Indonesia bersaing ke mancanegara, ya. Nah, kalau kita bisa lanjutkan melihat data yang ada terkait dengan jumlah perguruan tinggi per negara. Ya, next slide. Bapak Ibu semuanya, Statista 2024 mencatat Indonesia menduduki posisi kedua dalam jumlah perguruan tinggi terbanyak. Coba, Indonesia itu hebat loh, punya perguruan tinggi terbanyak loh Bapak Ibu. Ya, perguruan tinggi terbanyak di dunia, bahkan melebihi Amerika dan Tiongkok. Namun kuantitas tanpa kualitas adalah paradoks. Ya, universitas banyak tapi daya saing global masih rendah. Inilah ironi yang harus kita jawab dengan sebuah strategi. Demikian datanya. Kita lanjut kepada data berikutnya Bapak Ibu. Dilihat dari peneliti per 1 juta penduduk, next slide. Ternyata dari Our World in Data 2024 menunjukkan Indonesia hanya memiliki 400 peneliti per 1 juta penduduk. Sebagai perbandingannya, Korea Selatan itu kalau kita lihat di sana adalah sekitar 9 ribuan. Ya Bapak Ibu ya, 9 ribuan luar biasa ya. Peneliti adalah pelita peradaban, sebuah karya peneliti menunjukkan atmosfer riset, kolaborasi dan kompetensi lebih menentukan output daripada sekedar dana. Maka membangun ekosistem riset adalah tugas strategik dari sebuah perguruan tinggi. Saya jadi ingat pesan dari Prof. Kris. Prof. Kris ini selalu bilang, ayo riset ya Prof ya. Makasih ya Prof udah ngingetin terus. Jadi dan juga satu lagi dari saya ingat mantan rektor Pak Erning selalu mengejar kita untuk riset. Jadi luar biasa, ternyata ini penting ya. Setelah lihat datanya, wah kita ketinggalan jauh Bapak Ibu ya. Hanya 400 peneliti per 1 juta penduduk. Semuanya ini kalau kita bicara by data, kita bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak bicara by data, cuma omon-omon, nah ini jadi masalah bagi kita ya. Nah kita lanjut ya Bapak Ibu, melihat lagi data terkait dengan pendidikan, peneliti dan income. Ya, kalau kita lihat di sini adalah World Bank menunjukkan korelasi positif antara kualitas pendidikan, ya kita bisa lihat pendapatan per kapita, ya pendidikan, jumlah peneliti dan income per kapita. Semakin baik pendidikan, semakin banyak peneliti, semakin makmur suatu bangsa. Maka pendidikan tinggi bukan biaya, melainkan investasi peradaban. Saya mau menggarisbawahi satu, ini saya titip ke badan pengurus, bahwa pendidikan tinggi bukan biaya,
melainkan investasi peradaban. Jadi nggak bisa telur dulu atau ayam dulu. Ya, jadi ini mungkin bisa kita diskusikan sehingga kita bisa menjadi formula yang bagus untuk bagaimana meningkatkan daya saing posisinya Ukrida mungkin dengan perguruan tinggi swasta lainnya. Dan saya percaya tidak ada perguruan tinggi yang tidak mempunyai tidak mungkin besar kalau tidak mempunyai investasi ataupun berani berinvestasi lebih gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu itu semua ternyata sudah mulai diantisipasi oleh Prof. Brian yaitu menteri kita ya melalui dengan Dikti Saintek, next slide, Dikti Saintek berdampak ya. Beliau meluncurkan ini. Ya, beliau meluncurkan ini. Secara global kontribusi universitas di Indonesia terdapat riset dan inovasi memang masih terbatas. Untuk menjawab tantangan ini kata beliau ya, bahwa beliau ingin sekali Dikti Saintek berdampak ini bekerja, berjalan. Ya, program ini bukan sekedar kebijakan teknis kata beliau. Ya, skema kampus berdampak, beasiswa adik, pendanaan riset, LPDP itu tujuannya adalah peneliti, dosen, dan ilmuwan yang lebih produktif, relevan, dan memiliki orientasi solusi nyata bagi masyarakat. Itu pernyataan beliau pada saat beliau menyampaikan kenapa Dikti Saintek ini berdampak ini beliau ingin luncurkan gitu ya. Dengan demikian yang dibangun bukan hanya infrastruktur riset Bapak Ibu semuanya, tetapi juga ekosistem SDM strategik. Dosen yang berdayakan, peneliti yang difasilitasi, dan mahasiswa yang dipersiapkan sebagai talenta bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari itu satu buku tebal juga, kemarin tuh dikirim oleh Prof. Sugeng Wahyudi ke kami gitu ya. Ini tolong dibaca nih katanya buat nambahin pidato. Duh tebal amat ya Prof ya, nggak bisa dijelasin aja ke saya gitu ya. Nggak bisa, Profesor sudah rajin baca katanya, aduh mati saya. Ya sudahlah nggak apa-apa lah ya. Dimana posisinya walaupun sama-sama profesor tetap aja murid beliau saya gitu ya. Ya mohon izin Prof. Sugeng ya. Gitu. Kalau saya malas baca suka diomelin Bapak Ibu semua sampai hari ini. Baik, next slide. Kita akan masuk kepada Komparasi Nasional Pendidikan Tinggi ya, di mana Komparasi Nasional Pendidikan Tinggi ini menghadapi realitas yang terjadi dalam negeri kita. Apa itu realitasnya? Kualitas dosen. Ya, kualitas dosen, jabatan akademik, dan mutu institusi yang masih beragam. Kalau bicara jabatan akademik, siapa yang nggak mau jadi profesor? Mohon maaf, semua yang ada di pemerintahan, pejabat di pemerintahan, anggota legislatif, anggota eksekutif ya, eksekutif maupun legislatif, semua kalau diangkat profesor mau. Betul ya Bang Jovan ya, izin ya, mau. Tapi Bapak Ibu itu garis tangan apa enggak gitu, ya kan? Terus berusahanya udah sampai mana? Udah nangis darah atau hanya nangis biasa gitu ya? Kalau kami sudah nangis bukan lagi darah Bapak Ibu, udah nangis beneran gitu ya. Nah, jadi tentu ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian dalam realitas dalam negeri kita. Kualitas dosen, banyak orang mau jadi dosen. Dan kebanyakan sekarang Bapak Ibu, orang tuh di perusahaan menjelang mau pensiun jadi dosen. Supaya pensiunnya agak lama. Nah ini kan gak benar gitu ya. Jadi memang ya memang ini harusnya dipikirkan, dipertimbangkan. Bagaimana kita mengkaderisasi dosen muda sampai dengan menjadi seorang guru besar gitu ya. Nah ini adalah sebuah pemikiran saja, mungkin bisa menjadi pembahasan kita berikutnya. Next slide. Dalam komposisi pendidikan dosen kita bisa lihat ya, melalui hanya 25 dosen di Indonesia bergelar doktor Bapak Ibu. Data ini sifatnya dinamis ya Bapak Ibu ya. Ini data yang kami ambil terakhir ya. Ini dinamis dan masih bisa berubah. Padahal doktor adalah motor penggerak riset gitu ya. OECD yaitu Organization for Economic Cooperation and Development tahun 2025 itu menunjukkan rasio mahasiswa dosen di Indonesia itu mencapai 55:1 Bapak Ibu. Ya, jauh di atas rata-rata dari standarnya OECD. Artinya apa? Kualitas pembelajaran dan riset terbebani oleh kurangnya tenaga. Salah satunya oleh kurangnya tenaga doktoral. Jadi S1-nya terlalu banyak, S2-nya mulai mengejar, S3-nya kurang banget gitu ya. Saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang sekarang di perusahaan yang masih mengejar terus berkuliah gitu ya. Masih mau tetap mengambil S3. Ya misalnya Pak Alexander ya, CEO Maybank Finance, beliau doktor walaupun CEO tapi doktor dan sekarang bantu ngajar. Luar biasa Pak Alex. Semoga yang lain bisa ngikutin jejak Bapak nih ya. Nah, jadi itu
nggak gampang jadi dokter juga, bisa tanya beliau ya Pak ya, tengah-tengah sibukan kuliah dokter terus sekarang ditodong ngajar gitu Pak ya. Jadi tentunya ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan untuk bisa kita lanjutkan gitu ya. Lalu untuk komposisi jabatan fungsional kita lihat, bagaimana jabatan fungsional dosen. Ternyata Bapak Ibu dari data tersebut menyampaikan bahwa 3,4% dosen baru mencapai guru besar. Berapa jumlah dosen? Ya, hanya 3,4%. Lebih dari 80.000 dosen bahkan belum memiliki jabatan akademik. Ini yang suka dikejar-kejar sama Bu Wani waktu zaman jadi rektor. Fakultas kedokteran yang masih belum dosen ya Bu ya, Ibu Dr. Wani ya, dan juga beberapa fakultas lain. Ayo dong urus javanya gitu ya. Nah, guru besar adalah sebuah mercusual ilmu tentunya. Jumlah yang kecil berarti cahaya yang kita pancarkan ke dunia juga masih redup. Apresiasi kepada Fakultas Ekonomi Ukrida gitu ya, yang tahun ini berkontribusi secara nasional dengan telah mengukuhkan 2 guru besar. Jadi sebenarnya guru besar ini ekonomi lahirin terus nih. Tahun kemarin Profesor Sugeng Wahyudi, ya tahun ini saya ngikutin. Saya bilang Pak, Bapak kan guru saya. Kalau saya guru besar nggak nempel Bapak kayaknya nggak abdol. Nah, akhirnya doa saya tercapai. Ya, tadinya mau saya duluan, coba katanya kualat nggak boleh, udah saya mundur gitu. Ya. Jadi saya lanjut ya Bapak Ibu, supaya nggak tegang aja, soalnya slide-nya masih banyak nanti sampai jam makan siang sepertinya. Ya, kita lanjut kepada peringkat akreditasi. Bagaimana peringkat akreditasi? Peringkat akreditasi menunjukkan 148 universitas itu berakreditasi unggul. Ukrida bersyukur dan puji Tuhan sekali sudah unggul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini, untuk yang punya putra dan putri siap kuliah, jangan khawatir kuliahkan di Ukrida. Ya, sambil promosi, siapa tahu dapat komisi ya gitu ya. Nah, jadi sudah unggul, ada di dalam data tersebut termasuk 148 ya. Namun mayoritas banyaknya perguruan tinggi masih levelnya di bawah unggul Bapak Ibu. Artinya apa? Universitas unggul yang masih menjadi minoritas itu merupakan jalan masih panjang untuk bisa berdaya saing nasional, apalagi internasional. Ya, ini menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana perkembangan konsep manajemen strategik? Kita masuk ke dalam konsepnya bahwa daya saing, next slide, daya saing perguruan tinggi global yang rendah ditambah secara nasional, ya, ditambah secara nasional kinerja perguruan tinggi masih rendah, maka manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu solusi. Jadi saya tawarkan SDM merupakan solusi dalam menghadapi persaingan tersebut. Kita next lanjut. Saya coba sedikit mengutip beberapa teori ya, membosankan tapi ini harus saya sampaikan karena orasi ilmiah Bapak Ibu, mohon maaf ya. Mungkin Bapak Ibu para guru besar yang sudah hafal, ada salah-salah tolong dikoreksi setelah ini, jangan sambil saya ngomong ya gitu ya. Jadi ada beberapa teori yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah teori klasik ya, era klasik itu bicara hubungan era klasik itu bicara dari Taylor bicara tentang manajemen, menekankan efisiensi. Feyerweber ya, Feyerweber itu berbicara tentang struktur. Ada Mayo ya, Mayo menekankan relasi sosial. Maslow, Herzberg, McGregor menekankan motivasi, dan semua teori ini melandasi transformasi MSDM ke arah yang lebih humanis. Padahal kalau kita lihat teori-teori ini itu udah lama sekali sudah ada Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu kenapa teori-teori ini masih banyak dilupakan orang. Lalu next kepada teori era pendekatan sistem dan SDM modern, yaitu teorinya Lawrence Ross memperkenalkan teori kontingensi, model Michigan Harvard tahun 84 menyatukan strategi bisnis dengan human resource. Nah, sejak itu SDM dipandang bukan sekedar administratif tetapi bagian integral dari strategi. Bayangkan tahun 84 itu sudah memikirkan bagaimana mengintegrasikan sebuah strategi bukan hanya sebagai administratif. Lalu kita lanjut kepada era SDM strategik dan talenta. Mulai dari URI tahun 97 menempatkan HR sebagai strategic partner tahun 97. Lalu Bernie and Ryan memperkuat best resources based view. McKinsey dalam risetnya juga melalui War for Talent menyatakan masa depan ditentukan oleh perang merebut talenta. Nah, kita ini SDM ini talenta Bapak Ibu. Dalam konteks perguruan tinggi, talenta dosen dan peneliti adalah aset yang menentukan reputasi global. Lalu kita next kepada teori era analitik dan teknologi, ya karena teori saya percepat saja supaya nggak bosen ya. Era analitik dan teknologi membicarakan tentang bagaimana people analytic AI yang sekarang terus muncul.
ya. Namun isu dalam AI ini adalah bicara etika privasi dan kemanusiaan. Ya, salah satu yang terjadi kemarin kerusuhan tuh yang banyak itu gara-gara AI itu. Gara-gara teknologi, gara-gara digitalisasi, ditambah modal manusianya yang kurang gitu ya, sehingga terjadilah yang kayak kemarin gitu ya. Kasihan ya, bangsa ini dibangun setengah mati ya, dirusak, akhirnya pemerintah keluarin dana lagi, padahal mereka ingin bahwa supaya jangan keluar lagi dana, banyak korupsi segala macam, pengeluaran dikecilkan supaya tidak ada beban ya, mereka sendiri yang merusak gitu ya, kasihan sekali. Nah, itu modal manusia memang harus dipikirkan. PR lagi nih Pak Bang Jovan ya, saya titip ya. Lalu lanjut kepada kontribusi MSDM pada daya saing perguruan tinggi ya. Bapak Ibu semuanya, dalam manajemen sumber daya manusia strategik dan daya saing perguruan tinggi, bahwa pertama kita harus menarik dan mempertahankan talenta akademik unggul. Ya, MSDM strategik memastikan universitas memiliki sistem rekrutmen, pengembangan karir dan insentif yang mampu menghadirkan dosen serta peneliti terbaik. Ini saya titip ke Wakil Rektor 2 ya, bahwa menjadi catatan MSDM strategik memastikan universitas memiliki sistem rekrutmen pengembangan karir. Jadi kalau belum ada pengembang karir di sini buat teman-teman non akademik, tolong diperhatikan karir path-nya gitu ya. Terus juga insentif yang mampu menghadirkan dosen serta peneliti terbaik. Jadi kalau kita nggak berani berinvestasi, nggak punya dananya untuk peneliti-peneliti terbaik, mereka akan meneliti di tempat lain. Ya, mereka akan jadi peneliti di tempat lain. Jadi harus diperhatikan. Sekaligus membuat mereka bertahan tentunya. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kualitas riset maupun pengajaran. Talenta yang dikelola dengan tepat akan menghasilkan peneliti yang lebih bermutu dan pengajaran yang lebih relevan. Riset Hussein tahun 95 membuktikan bahwa high performance work practice berbanding lurus dengan output organisasi dalam konteks universitas. Praktek inilah yang akan menaikkan reputasi akademik. Ketiga, membangun budaya akademik unggul. MSDM strategik tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga membentuk ekosistem. Jadi kalau setiap perguruan tinggi nggak punya ekosistem yang kuat, culture yang dibuat lebih baik, maka menjadi sesuatu yang masalah nantinya. Apresiasi, mentoring, dan kepemimpinan kolegial menciptakan budaya ilmiah yang sehat. Jadi kolegial kita sama dosen ini perlu dipelihara dengan baik agar bisa menciptakan budaya ilmiah yang sehat, di mana setiap dosen dan mahasiswa merasa dihargai, termotivasi, dan berkontribusi. Dan keempat, memperkuat posisi internasional melalui kolaborasi global. Universitas yang memiliki SDM unggul akan lebih mudah menjalin jejaring riset dan publikasi internasional. Udah pasti ya. Nanti citasinya naik gitu ya, Sintas skornya naik ya, Google Scholar masing-masing juga naik, itu akan menjadi suatu promosi yang bagus juga untuk sebuah institusi pendidikan. OECD tahun 2005 menunjukkan bahwa kolaborasi global meningkatkan citasi dan mempercepat universitas masuk ranking dunia. Salah satu kata kuncinya citasi. Nah, coba kita lihat citasi kita ini masing-masing orang udah berapa ya Bapak Ibu ya. Citasi nggak bisa dibeli, citasi nggak bisa disogok, citasi nggak bisa serta-merta naik begitu saja. Ini perlu effort yang besar buat kita sebagai peneliti. Lalu selanjutnya adalah yang kelima, menjamin keberlanjutan melalui perencanaan suksesi dan knowledge sharing. Universitas yang hebat tidak boleh bergantung pada individu tertentu saja. Ya. Saya sekali lagi menyampaikan, universitas yang hebat tidak boleh bergantung pada individu tertentu saja. Ya. MSDM strategik merancang regenerasi kepemimpinan akademik dan memastikan pengetahuan ditransfer antar generasi. Dengan cara ini universitas tetap kuat dari masa ke masa. Maka Bapak Ibu semuanya, kaderisasi di setiap perguruan tinggi, di setiap perusahaan, di setiap organisasi itu penting. Ya. Saya pernah bicara dengan teman saya, staf di MM, ya Pak Ferdinandus Madi, ada nggak di ruangan ini? Pak Ferdi, saya nggak bisa terus mengharapkan Anda di sini, saya bilang. Anda harus mengkaderisasi staf yang lain. Khawatir tiba-tiba Anda pergi, lumpuh nanti MM, saya bilang. Pada saat saya memimpin di program studi MM, jadi nggak bisa. Saya harus bilang, menyatakan kita perlu kaderisasi yang lebih baik. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya, next slide, beberapa studi kasus sebagai penolok ukuran kita bisa lihat. Oxford University yang ranking 1, Saudi Vision 2003 itu bicara mengenai bagaimana insentif profesor mendorong lonjakan ranking. Jadi kalau di luar sana dosen itu lebih banyak riset Bapak Ibu. Siapa ya, ada kawan saya di sini yang Dr. Iwan, Dr. Firsan, Dr. Kin, Dr. Hans ya.
Ini kawan-kawan saya seangkatan di Unpad nih ya. Ya, jadi kita kalau bicara riset tuh berbarengan sampai ribut-ribut, habis itu tetap aja minum kopi, makan enak ya. Nah, ini tentu akan mendorong insentif yang baik kalau misalnya kita memperhatikan profesor dan nanti risetnya makin tambah gitu ya. LPDP di Indonesia, dana abadi riset melahirkan publikasi internasional meningkat pesat. Itu udah terlihat korelasinya. Semua ini membuktikan bahwa strategi SDM membawa hasil nyata bagi kita semua. Bapak Ibu, next slide, ini adalah slide terakhir sepertinya ya, yang akan saya sampaikan. Bahwa manajemen sumber daya manusia yang strategis bukan sekedar kebutuhan, melainkan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan. Perguruan tinggi bukanlah sekedar tempat transfer ilmu, melainkan ladang subur untuk membentuk manusia secara utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara dengan bijak mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah usaha luhur untuk memanusiakan manusia. Dalam proses itulah lahir generasi yang tak hanya menguasai ilmu tetapi juga membangun teladan, menggugah semangat dan memberi kontribusi nyata bagi lingkungan dan peradaban. Izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung melalui sebuah filosofi sederhana. Filosofi ini sering saya ngobrol dengan Prof. Sugeng ya, beliau lagi. Salahnya beliau jadi guru saya dari S1 ya, dari pembimbing akademik saya sampai hari ini ya. Dan puji Tuhan masih sehat walafiat dan tetap tampil awet muda. Nah, sebuah biji tumbuhan yang saya ingin mengangkat sebuah filosofi Bapak Ibu, biji yang kecil yang tersembunyi di bawah tanah, ibarat manusia dengan potensi yang belum tampak. Sebagaimana biji yang membawa kehidupan dalam dirinya, potensi manusia hanya akan berkembang jika dipupuk dengan penuh perhatian, disiram dengan ilmu dan diberi cahaya nilai-nilai luhur. Tanpa perhatian biji itu akan layu dan mati. Namun dengan perawatan yang sungguh-sungguh, ia akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Dari akar yang teguh, tumbuhlah integritas. Dari batang yang kokoh, tumbuhlah ilmu pengetahuan, kreativitas, dan inovasi. Pada akhirnya, pohon itu akan menghasilkan buah yang merupakan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan peradaban. Inilah sebabnya perguruan tinggi harus menjadi tempat yang tak hanya menerima mahasiswa, tapi juga membentuk generasi yang membawa kepercayaan dari masyarakat. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa manajemen sumber daya manusia yang strategis bukanlah tentang mengelola, melainkan memelihara dan mengembangkan aset yang tak ternilai, yaitu manusia. Manusia adalah modal yang harus diberi ruang untuk tumbuh, bukan beban yang sekedar dipikul. Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan menuntut kita untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan strategi institusi, dengan terus bertransformasi dalam pengelolaan SDM. Saya yakin dengan komitmen itu perguruan tinggi Indonesia akan mampu menembus 100 besar dunia, dan saya yakin UKRIDA akan menjadi bagian dari sejarah itu, menumbuhkan manusia yang berakar kuat, berbatang kokoh, berdaun rindang, dan berbuah lebat demi kemuliaan bangsa dan dunia. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah kita semua. Bapak Ibu semua, sebelum saya menutup, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang untuk dalam pidato ini. Hadirin yang saya muliakan, sebelum ini saya melihat banyak sekali karangan bunga Bapak Ibu. Saya sangat terharu. Mereka teman-teman, sahabat, kolega yang hadir juga tetap kirim karangan bunga. Setelah saya minta panitia menghitung, ada 60 karangan bunga di depan Bapak Ibu. Ada yang butuh silakan bawa pulang ini. 60 karangan bunga fisik dan sekitar 30 ucapan digital yang disampaikan. Walaupun ruangan ini nggak penuh-penuh banget ya, tetapi karangan bunganya mewakili karena ini hari Jumat. Ada yang pergi weekend, ada yang rapat dengan OJK dan macam-macam. Tadi udah masuk ke WhatsApp saya untuk menyampaikan tidak bisa hadir. Baik, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto STMN, PhD, atas pengangkatan saya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis. Ungkapan terima kasih juga saya haturkan kepada Kepala L3 Dikti Wilayah 3 Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan, Tambunan SMA, beserta jajaran yang telah memfasilitasi proses pengurusan guru besar saya. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana Bapak Oki Wijaya yang diwakili oleh pengurus yang lain, dan semua jajarannya, untuk Badan Pengurus, Penasehat Pembina, dan lain semuanya, untuk saya boleh menjadi guru besar di universitas ini.
Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Direktur Pelaksana Yayasan, Ibu Dr. Mina Sulastri Nyoto Wijoyo MS, karena doa dan support beliaulah saya kemudian memperoleh gelar akademik tertinggi dan hari ini memperoleh jabatan fungsional tertinggi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua dan para anggota Senat Universitas Kristen Krida Wacana yang telah menyetujui pengusulan kenaikan jabatan akademik guru besar saya. Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Herman Parung, M.Eng. IPU, beserta jajarannya yakni Bapak Wakil Rektor 1 Dr. Insinyur Oki Sunardi STMM, IPM ASEAN Eng, Ibu Wakil Rektor 2 Dr. Octavia SMSAK CA, dan Ibu Wakil Rektor 3 Dr. Teresia Citraning Tias, MWF PhD SPKJ, yang telah memberikan saya dukungan sehingga saya bisa mencapai jabatan akademik tertinggi guru besar. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para mantan rektor UKRIDA, terkhusus kepada almarhum Bapak Dr. Aristarkus Soekarto yang telah membina serta mengarahkan dalam mengelola sebuah perguruan tinggi swasta dan juga mengizinkan saya kuliah pada program Doktor Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2011. Bapak Dr. Dr. Andes Erning Wiharjo, M.Eng. SC, yang mengizinkan saya untuk mengelola Direktorat Budaya Organisasi sebagai organisasi dengan menjadi Direktur Budaya Organisasi pada tahun 2016. Sehingga menambah kemampuan saya untuk belajar dalam mengelola sebuah perguruan tinggi yang tidak terlepas dari pentingnya peran budaya organisasi. Terima kasih saya sampaikan juga kepada almarhum Bapak Dr. Yudo Purwowidakdo yang membawa saya menjadi asisten Wakil Rektor 3 pada tahun 2001. Kepada Ibu Dr. Wani Devita Gunardi SPMMK Konsultan yang sejak beliau menjadi rektor mendorong saya untuk mengurus guru besar. Terima kasih Ibu Wani untuk dukungannya sampai hari ini. Dan terkhusus juga terima kasih saya aturkan kepada Profesor Dr. Insinyur Rudi C. Torumingkeng MF yang menerima saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis UKRIDA dan wisuda saya sebagai sarjana pada tahun 2000. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua dan anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKRIDA yang telah menyetujui pengusulan guru besar saya, Dekan Fakultas Ekonomi yang saya hormati Dr. Diana Frederika SMMK CFP CHCPA, Wakil Dekan 1 Dr. Daniel Wijaya SMM CSCU CEPA, dan Wakil Dekan 2 Subagio SEAK, dan para Ketua Program Studi serta Sekretaris Program Studi di jajaran Fakultas Ekonomi Bisnis, serta para Dekan dan Wakil Dekan Kapolri serta Kepala Unit di lingkungan UKRIDA yang selama ini mendukung saya. Dan juga terkhusus terima kasih kepada Profesor Dr. Sukrisno Agus SEAKMM CPA CA yang telah membimbing dan mengajarkan untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak dan menerima saya sebagai dosen Fakultas Ekonomi pada tahun 2001. Apakah Prof. Sukrisno hadir hari ini? Mungkin belum hadir ya, karena kemarin sempat dirawat di rumah sakit. Kepada yang saya hormati Bapak Kristianto Setiawan, Ibu Susiana Grogan, Bapak Max Tiadi, Bapak Max Montol, Profesor Yohana Endang Prawitasari, dan Profesor Dr. Chris Herawan Timotius yang selalu bertanya dan memotivasi saya dalam pengurusan guru besar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Guru Besar FEB, Profesor Dr. PM Budi Haryono, Profesor Dr. Adri Franasa untuk doa dan motivasinya, dan terkhusus kepada sahabat juga mentor saya, Profesor Dr. Sugeng Wahyudi SE Mkom EC beserta gelar-gelarnya. Banyak Prof, saya nggak bisa baca. Dan Profesor Dr. Insinyur Bernard yang juga terus support saya sampai hari ini. Dan Bapak Ivan Suhendra, Sarjana Teknik, Dr. Suparto, Spesialis Anestesi, Dr. Dianwati, Dr. Marcel Tendean, ya hari ini hadir, terima kasih Dok, udah hadir walaupun jam praktek. Ini ya. Dan Bapak Wijaya Alam, ini yang selalu saya recokin ngitungin kum saya udah berapa gitu ya. Tapi beliau sudah pensiun, saya kurang tahu apakah hadir nggak siang ini. Yang memberikan dukungan dalam bentuk material maupun non material. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Egawati Harjono SHMM yang ketika menjabat Wakil Rektor 2 banyak membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan saya di Fakultas Ekonomi UKRIDA. Rekan-rekan dosen terkhusus Dr. Melitina Tekualu, sekarang sudah rektor di Matana, terima kasih Ibu Rektor untuk hadir. Ibu Dr. Fredera Colin ya, dan Dr. Saparso, Bapak Dr. Saparso sepertinya ada hadir, terima kasih Pak Dr. Saparso. Ibu Dr. Eka Desi Purnama, Dr. Budi Hermawan, Pak Dr. Budi Hermawan ada, terima kasih. Dan terakhir Bapak Dr. Insinyur Bambang Siswanto sebagai teman untuk berdiskusi selama ini. Rekan-rekan seangkatan di Universitas Padjadjaran, terima kasih.
Bapak Dr. Iwan, Dr. Firsan, Pak Dr. Kin, Dr. Hans. Terima kasih untuk kehadirannya. Serta rekan-rekan TNI Polri, ada Kolonel Agus Subur, Mayor CPM Ahmad, Mayor CPM Purnawirawan Purwanto. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya belum lihat lagi. Dan juga saya berterima kasih kepada staf khusus Kementerian Perindustrian dan Pengembangan Wilayah, begitu ya. Suka nggak apal, izin, siap salah, gitu ya. Yang tidak dapat juga saya sebut satu persatu rekan-rekan yang lain. Terima kasih juga saya sampaikan kepada guru besar tamu yang hadir untuk dukungannya, serta terkhusus Profesor Dr. Willy Arafa yang memfasilitasi saya untuk memenuhi syarat khusus dalam pengajuan guru besar, dan Profesor Dr. Insinyur Haji Suraman Suryaatmaja sebagai pembimbing tesis saya saat berkuliah di MM Ukrida serta mendampingi saya mendaftar sebagai mahasiswa S3 Unpad tahun 2011. Para hadirin semuanya yang berkenan hadir pada pengukuhan ini, terkhusus untuk Bapak Dr. Alexander, Bapak Miki Effendi, dan Ibu Ika Setiawan Gunawan dari Maybank Finance Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, ini luar biasa. Dari saya Ketua Program Studi terus support saya sampai hari ini untuk mensupport keberadaan saya di Ukrida ini. Karena tanpa adanya support dari perusahaan untuk di dunia pendidikan, kita kayaknya dari dunia industri ke dunia pendidikan kayaknya kurang pas gitu ya. Apalagi ada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, oleh karena itu saya juga ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ekanto Wijono Sunu, ada ya Pak Ekanto Wijono Sunu, dan Bapak Haryanto Cito Harjoyo sebagai Direktur Utama Klipan Finance. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Ferdinando Smadi, Ibu Rosana Simanjuntak, dan Ibu Budi Hartati atas dukungan administrasi selama ini. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh panitia penyelenggara pengukuhan guru besar saya, Kepala Sekretaris Universitas Ibu Melisa Francisca, SPMIKOM dan jajarannya, Kepala Unit Protokoler Universitas Ibu Dewi Kumalasari, SSI MIKOM, serta Kepala Unit PSDM Ibu Friska Soplantila, SPSI MSI Psikolog dan jajarannya, terkhusus Bapak Umarudin, terima kasih Pak Umar, Bapak Dian Adinata, dan juga Ibu Tri Rahayu Harefa. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk para alumni S1 dan S2, pengurus lembaga kemahasiswaan Ukrida dan pimpinan perusahaan yang hadir, serta kepada Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih terkhusus abangku, Dr. Marsada Mamora. Ini abang angkat saya ini. Terima kasih. Dan mentor saya Dr. Rudi Simanjuntak SPOG. Terima kasih Dok udah mau hadir untuk hari ini. Untuk menyaksikan tentunya dan mendoakan saya. Dan ada paman saya juga, Susu Aseng. Ya, ini ada Susu Aseng. Terima kasih Su. Ya, terima kasih saya juga tujukan kepada almarhum Papa tercinta. Sudiman dan almarhum mama saya Kadiati. Gelar guru besar ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sudah berada di rumah Bapa di surga dengan para kudus. Kepada istriku tercinta, Viana Rosiana, sarjana ekonomi yang luar biasa dan setia menemani saya hingga saat ini. Juga anak-anak terkasih Kevano Govin Rakanuala, Philip Gaudete Rakanuala, Matthew Gaudencio Rakanuala, dan kakak saya terkasih Mimi sarjana ekonomi. Ada kakak kandung saya juga. Ada kakak sepupu saya Pak Amin, dan juga adik saya Wijoyo Eskom ada. Terima kasih serta mertua tercinta Papi Rusdi dan Ibu Bagia Tenggara. Akhirnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan tindakan selama acara ini berlangsung. Semoga pengukuhan ini akan menjadi titik awal saya dan untuk berkarya mendidik anak-anak bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul yang memampukan untuk beradaptasi dengan perubahan dan membawa kesejahteraan bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan sebuah, ini saya dapat inspirasi dari Profesor Budi Haryono ini. Spes autem non confudit qui caritas dea diffusa is in cordibus notris per spiritum sactum qui datus est nobis. Artinya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Terima kasih.
Penandatanganan Fakta Integritas dilanjutkan dengan pengalungan samir guru besar kepada Profesor Dr. Heri Winoto TJ SEMM, Dr. Wani Devita Gunardi SPMK Konsultan, dan Dr. Oki Sunardi STMM. Kami persilakan mengambil tempat di depan. Pengalungan samir. Sambutan Ketua Senat Ukrida diwakilkan oleh Sekretaris Senat Ukrida kepada Dr. Wani Devita Gunardi SPMK Konsultan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua BPMSW GKI Wilayah Jawa Barat, Pendeta Cordelia yang tadi sudah hadir bersama-sama, Kepala Bagian Umum Bapak Tri Munanto SE Magister Akuntansi dari LLDT Wilayah 3, Ketua dan segenap pengurus Yayasan BPK Krida Wacana, Rektor Universitas Kristen Krida Wacana beserta jajaran, para guru besar, Senat Universitas dan Sivitas Akademika, para tamu undangan yang berbahagia, serta yang saya muliakan Profesor Dr. Heri Winoto TJ SE MM beserta keluarga. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyapa para guru besar yang hadir, baik di ruangan ini maupun yang telah memberikan ucapan selamat, Prof. Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan MTMM dari Universitas Tarumanegara, Profesor Dr. Sukrisno Agus SE AKMM juga dari Universitas Tarumanegara, Profesor Dr. Surahman Surya Atmaja MM Indonesia Banking School, Profesor Dr. Willy Arafah
MMDBA Universitas Trisakti, Profesor Kristantius Dwi Atmaja SEME PhD Universitas Kristen Satya Wacana, dan seluruh undangan yang kami hormati. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya mewakili Pak Rektor, Prof. Dr. Insinyur Herman Parung. Kiranya juga kita boleh bersama-sama mendoakan beliau yang saat ini dalam keadaan kondisi kurang sehat. Kiranya beliau juga cepat pulih. Saya izin melanjutkan. Selamat datang tentunya di kampus tercinta kita ini, kampus Universitas Kristen Krida Wacana. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerahnya hari ini kita boleh hadir bersama di tempat ini untuk menyaksikan momen penting dan bersejarah, yaitu pengukuhan guru besar atas diri Bapak Profesor Dr. Heri Winoto TJ SEMM. Hadirin yang saya hormati, pengukuhan guru besar ini bukan hanya sekedar penganugerahan jabatan akademik tertinggi, tetapi juga merupakan suatu pengakuan atas dedikasi, integritas, kontribusi nyata seorang akademisi dalam bidang ilmu yang ditekuninya, dan sudah tercermin dari kesaksian CV dari Prof. Dr. Heri bahwa beliau sangat komitmen, konsisten, dan fokus terhadap keilmuannya. Guru besar adalah sosok teladan yang tidak hanya dituntut unggul dalam penelitian dan publikasi ilmiah, tetapi juga harus menjadi inspirasi bagi mahasiswa, kolega, dan masyarakat luas. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi Universitas Kristen Krida Wacana, di mana Prof. Dr. Heri Winoto TJ SEMM ini merupakan alumni pertama UKRIDA yang mencapai gelar guru besar dan usia termuda 47 tahun sudah menjadi guru besar. Nah, ini kiranya menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat Profesor Heri. Saya takut kelupaan nyebut profnya, ya. Selamat Prof. Heri. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan, dan saya harapkan ini juga menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus bisa mewujudkan, mencapai impian tertinggi dari jabatan akademik, bukan hanya tadi sebagai gelar prof saja, tapi tentunya memberikan sumbangsi yang berdampak dan nyata di kehidupan masyarakat. Pada kesempatan ini, Prof. Heri tadi telah menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi di Era Persaingan Global. Tema ini sangat relevan dengan tantangan dunia pendidikan saat ini. Di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan kompetisi internasional, perguruan tinggi dituntut untuk bertransformasi dan memperkuat daya saingnya. Salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi ini adalah manajemen sumber daya manusia yang strategis, yaitu bagaimana kita mengelola, mengembangkan, memberdayakan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika agar mampu membawa institusi menuju keunggulan. Bapak Ibu hadirin sekalian, mewakili Senat Universitas, saya memandang bahwa pengukuhan guru besar ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Prof. Heri dan keluarga, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh komunitas atau sivitas akademika Universitas Kristen Krida Wacana. Dengan bertambahnya guru besar, maka semakin kuatlah kapasitas akademik kita untuk menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkokoh kontribusi UKRIDA
dalam mencerdaskan bangsa dan berdampak tentunya secara langsung bagi masyarakat. Akhir kata, atas nama Senat Universitas, saya menyampaikan ucapan sekali lagi selamat dan sukses kepada Prof. Dr. Heri Winoto, TJ.SE MM. Semoga dengan jabatan guru besar yang baru ini, Prof. Heri semakin diberkati dalam karya dan pengabdiannya, serta terus menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana yang diwakilkan oleh Dr. Randa Mingke Manovia MBA MSc selaku Sekretaris Umum. Kepada Ibu Mingke kami persilahkan. Saya berdiri di sini mewakili Pak Oki Wijaya yang tidak bisa hadir karena sedang di luar kota. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Universitas Kristen Krida Wacana, yang terhormat Rektor beserta jajaran pimpinan dan universitas, para guru besar, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa, para tamu undangan yang kami muliakan, yang tadi sudah disebutkan sedemikian jelas nama dan jabatannya oleh Dr. Wani, sehingga saya tidak mengulang. Demikian juga secara khusus kepada yang kita banggakan, yaitu Profesor Dr. Heri Winoto, SE, MM beserta keluarga. Saya kenal Bapak sejak 2006, cukup lama. Salam sejahtera dan kasih Tuhan bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji, syukur dan hormat kehadirat Allah dalam Kristus Yesus. Karena atas perkenan dan penyertaannya sehingga kita boleh hadir di sini dalam keadaan sehat, sukacita, dan menikmati syukuran ataupun peneguhan atas Guru Besar Profesor Dr. Heri Winoto, TJ.SE MM di Universitas Kristen Krida Wacana pada hari ini. Hari ini merupakan momen yang penting dan bermakna. Tidak hanya bagi Bapak dan keluarga, tapi juga bagi UKRIDA, bagi Yayasan BPTK Krida Wacana, serta bagi bangsa dan negara. Pengukuhan seorang guru besar adalah sebuah tonggak akademik yang menunjukkan pencapaian tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat setelah diikuti sekian tahun ya. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu adalah suatu proses yang amat sangat panjang dan melelahkan. Tapi bersyukur pada hari ini itu sudah dilewatin semuanya. Atas nama Yayasan BPTK Krida Wacana kami menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Heri atas pencapaian yang luar biasa ini. Kami percaya bahwa perjalanan panjang akademik, dedikasi, integritas, dan kerja keras yang telah ditempuh menjadi teladan bagi generasi berikutnya, bagi mahasiswa maupun bagi dosen muda di UKRIDA. Sebagai sebuah universitas Kristen, UKRIDA selalu berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai iman. Dengan bertambahnya satu lagi guru besar, semakin kuat pula fondasi akademik UKRIDA dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral dan spiritual. Kami juga ingin menekankan bahwa peran seorang guru besar bukan hanya diukur dari kepakaran ilmunya, tapi juga dari sejauh mana ia mampu memberi dampak kontribusi yang nyata, baik melalui riset, publikasi, pembimbingan mahasiswa, maupun keterlibatan dalam masyarakat luas. Kami percaya Profesor Heri dengan segala yang telah ditekunin sekian lama akan terus menghadirkan kontribusi yang signifikan bagi UKRIDA, bagi dunia pendidikan, bagi bangsa dan kejayaan kita semua bangsa Indonesia. Akhir kata sekali lagi kami mengucapkan selamat atas pengukuhan ini. Semoga Prof. Heri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, bertambahnya hikmat dari Tuhan, sehingga dapat terus berkarya, menginspirasi dan menjadi berkat
bagi sebanyak-banyak orang. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Penutupan sidang terbuka Senat Ukrida dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Heri Winoto TJ, SEMM. Sekali lagi selamat kepada Prof. Dr. Heri Winoto TJ, SEMM yang merupakan guru besar kelima dari Universitas Kristen Krida Wacana sekaligus guru besar keempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ukrida. Izinkan kami dengan segala hormat dan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Sukrisno Agus SE sebagai guru besar Untar. Yang hadir, Prof. Heri, beliau hadir, ada di bawah. Juga kepada Dr. Diding Wahyudin yang diwakili oleh Bapak Juwanto selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2. Bapak Dr. Alexander SEMM CDMS, Presiden Direktur PT Maybank Indonesia Finance. Bapak Miki Effendi SEME, Direktur PT Maybank Indonesia Finance. Dr. Hans Haris Chandra Tanuh Raharjo MM, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Bapak Dr. Antoni Japari SEME dari Presiden University. Ibu Dr. Melitina Tekwalu, SEMM, CFP, CHTPA, mohon maaf kalau saya nggak terbiasa lidahnya karena panjang gelarnya. Rektor Universitas Matana, Bapak Mayor CPM Ahmad, Bapak Letkol Infanteri Agus Yovan Latu Konsina dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Terima kasih Pak. Bapak Kolonel CPM Agus Subur SHMAP. Dan tentunya kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Dengan ini, sidang terbuka Senat dalam rangka pidato pengukuhan Profesor Dr. Heri Winoto TJ SEMM ditutup. Kepada Profesor Dr. Heri beserta istri, dipersilakan mengambil tempat di depan. Senat Ukrida meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Kami mengundang keluarga inti dari Profesor Dr. Heriwinoto TJ SEMM untuk turut mengambil tempat di depan dan menerima ucapan selamat dari para tamu undangan. Demikianlah sidang terbuka Senat Ukrida dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Heriwinoto TJ SEMM. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Selamat siang dan jayalah terus Ukrida.